untuk hatimu, di mana di dalam hatimu Bapa ada kami, di dalam hatimu Bapa ada kasih yang Engkau curahkan kepada kami. Kalau hari ini Bapa kami ingin lebih jauh lagi mendalami hatimu melalui firman-Mu Bapa, Engkau berbicaralah kepada kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu pada saat kami belajar akan firman-Mu dari Markus 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Bimbing kami untuk mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan, untuk tim musik TLCC. Thank you guys. Kita akan mempelajari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ini hanya beberapa ayat saja. Kita akan membaca bersama-sama. Saya akan mulai dengan membaca ayat 13, ayat ganjil, kemudian ayat genapnya. Kita semua akan membacanya, demikian seterusnya sampai akhir daripada nas ini, yaitu di ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Saya ingat waktu dulu saya masih anak-anak, kita keluarga kami, ayah saya, ibu saya, adik-adik saya yang paling tua, saya yang sulung, sering duduk di meja makan. Pada waktu itu kami masih, kalau bahasa Inggrisnya itu toddlers, itu berarti anak-anak, masih sekitar umur 5-6 tahun waktu itu. Setiap ada pembicaraan di meja makan, orang tua saya berbicara satu dengan yang lain. Kadang-kadang mereka membicarakan sesuatu yang kami sebagai anak-anak tidak mengerti. Dan pernah suatu ketika, ini yang paling saya ingat, saya mencoba untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran saya pada saat kedua orang tua saya itu berbicara mengenai suatu topik. Begitu saya buka mulut, orang tua saya langsung bilang, tutup mulut. Ini urusan orang tua. Kamu anak-anak, jangan bicara kalau orang tua sedang berbicara. Berapa di antara kita yang bisa merasakan apa yang saya rasakan pada saat itu, bahkan saat ini pun saya merasakan bahwa kedudukan saya waktu itu sebagai anak kecil untuk orang tua saya itu bukan kedudukan yang penting. Makanya saat saya mau buka mulut, dibilang tutup mulut, jangan buka mulut. Ini urusan orang tua. Hari ini Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, perhatikan. Aku gak bilang si anak-anak itu tutup mulut loh. Justru aku mau mereka datang kepadaku. Itu kan yang kita lihat dari nas kita. Perlakuan Tuhan Yesus terhadap anak-anak itu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, hati-hati dengan anak-anak ini. Jangan kamu sepelekan. Jangan kamu anggap dia tidak tahu apa-apa. Karena nanti kita akan melihat dari nas ini, justru melalui anak-anak ini, Tuhan kita, Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaan Dia. Dia mau kita belajar sesuatu dari anak-anak
ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita punya anak di rumah berapapun umur mereka, hati-hati di dalam memperlakukan mereka. Karena Tuhan bisa pakai itu anak-anak untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita ada di suatu perkumpulan apapun, entah perkumpulan keluarga atau perkumpulan di perusahaan di mana ada orang yang membawa anak-anak datang ke pertemuan itu, hati-hati memperlakukan mereka. Karena Tuhan bisa pakai anak-anak itu untuk mengajari kita. Tapi dengan itu saya katakan, di nas ini Tuhan tidak sedang mempermuliakan anak-anak ini. Perhatikan, dia tidak sedang mempermuliakan anak-anak ini. Kalau kita lihat di Yesaya 42, kita nggak usah ke sana, saya akan baca ayat 8. Di situ dikatakan, dan ini berlaku untuk seluruh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kalau kita sedang merenungkan firman Tuhan. Di situ firman Tuhan katakan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung atau kepada apapun. Tuhan tidak akan pernah berbagi kemuliaannya dengan siapapun, dengan pendeta manapun, bahkan dengan Paulus, dengan Petrus, dengan anak-anak kecil. Tuhan tidak akan berbagi kemuliaan dengan mereka. Tuhan sedang mempermuliakan dirinya melalui nas yang kita baca itu, dan kita harus mengerti itu dengan benar. Kalau enggak, kita bisa yang dibilang anak zaman sekarang ini salah fokus. Fokusnya salah. Fokusnya bukan ke anak-anak di sini. Fokusnya adalah ke Tuhan Yesus. Itu harus kita tangkap betul, dan itu didukung oleh ayat firman Tuhan. Ayat mas kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Tuhan Yesus tidak sedang berbicara mengenai anak kecil yang hebat. Dia nggak berbicara mengenai itu. Tapi Tuhan Yesus sedang menyatakan apa yang dia kehendaki untuk dirinya dimuliakan melalui ayat 15 ini dengan mempergunakan si anak itu sebagai salah satu ilustrasi. Perhatikan, fokusnya bukan di anak-anak. Fokusnya ada tetap di Yesus. Ada 3 hal yang dia kemukakan di situ. Pertama adalah Tuhan Yesus menghendaki kamu. Dia bilang di sini, kamu, istilah kamu itu yang dipakai di nas ini. Ayat ini tidak secara khusus mengatakan kamu, tapi dia berkata mu. Aku berkata kepadamu. Mu di sini adalah kamu. Jadi Tuhan Yesus menghendaki si kamu yang pada saat itu adalah murid-muridnya dan orang-orang yang ada di situ. Hari ini adalah kita semua. Entah kita punya anak, entah kita belum punya anak. Kamu, kita semua masuk ke dalamnya. Perhatikan kalimat terakhir itu, masuk ke dalamnya. Apa yang dimaksud dengan ke dalamnya? Yaitu ke dalam kerajaan Allah. Jadi yang Tuhan kehendaki dari ayat 15 ini pertama adalah masuk ke dalam kerajaan Allah bagi kamu, bagi kita semua. Itu kehendak dia yang pertama. Yang kedua adalah dia menghendaki untuk si kamu ini, kita semua, menyambut kerajaan Allah dulu sebelum bisa masuk. Jadi kalau kita tidak menyambut kerajaan Allah, kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, dan itu adalah sesuatu yang kita bisa runut di Alkitab melalui ayat-ayat firman Tuhan. Begitulah yang seharusnya terjadi. Bagaimana menyambut kerajaan Allah itu bentuknya seperti apa? Kita harus tahu dulu yang dimaksud kerajaan Allah itu apa. Yaitu suatu, entah itu rohani, realitas rohani maupun realitas fisik. Di mana yang berkuasa di situ adalah Allah, adalah Tuhan kita. Itu yang mau kita masuki. Sebelum kita masuk, kita harus menyambut dulu. Kerajaan Allah bukan kerajaannya atau realitasnya yang kita sambut. Tapi siapa yang ada di dalamnya itu yang kita sambut. Seperti misalkan, kita mau pergi ke suatu tempat yang bagus nih. Misalkan tempat apa begitu. Rumah yang mentereng gitu, yang bagus ya. Sebelum kita masuk ke dalamnya, ada orang yang buka pintu bukan? Untuk mudahnya yang buka pintu adalah yang punya rumah. Dia akan buka pintu, dia keluar. Kita harus sambut yang punya rumah itu, yang buka pintu itu. Betul bukan seperti itu?
Itulah yang dimaksud. Sebelum kita masuk ke dalamnya, kita harus menyambut kerajaan Allah dulu. Jadi yang dimaksud di kerajaan Allah di sini yang empunya, yang membukakan pintu itu. Siapa yang kita lihat di situ? Kita sambut itu. Yang dalam hal ini adalah pemiliknya sendiri, Allah kita sambut. Jadi udah dua nih. Dari ayat 15 kita tahu kehendak Tuhan untuk memuliakan dirinya. Dia mau kita semua masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya masuk surga. Masuk di dalam realitas di mana dia berkuasa untuk kita anak-anak Tuhan. Yang kita tahu selama ini adalah kehidupan kekal di surga. Itu salah satunya. Yang kedua adalah Tuhan mau kita menyambut kerajaan Allah. Menyambut siapa yang ada di dalamnya itu. Yang buka pintu nanti. Yang ketiga adalah di dalam kita menyambut kerajaan Allah itu, Tuhan menghendaki kita menjadi seperti seorang anak kecil. Itu yang dia katakan mengenai si anak kecil. Untuk menyambut kerajaan Allah sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Bukan supaya kita memuliakan si anak-anak itu. Bukan supaya anak-anak itu menjadi sesuatu yang akan menjadi fokus kita. Bukan itu. Fokus kita adalah tetap Yesus. Nah, kembali ke ayat 15. Bagaimana terus yang Tuhan kehendaki di dalam kita memenuhi dengan bantuan Roh Kudus tentunya ya, kehendak Tuhan itu. Di dalam kita kemudian menyambut kerajaan Allah tadi. Yang mana Tuhan minta kita menjadi seperti seorang anak kecil. Itu yang dikatakan firman. Jadilah seperti seorang anak kecil. Kita udah jelas tadi, karena saya sudah ngomongin di depan mengenai 3 hal yang Tuhan kehendaki. Seperti anak kecil dalam hal apa? Yaitu dalam hal menyambut Tuhan tadi, yang membuka pintu kerajaannya tadi, yang berada di dalam kerajaan Allah itu. Seperti anak kecil lah kamu di dalam menyambut aku, menyambut Tuhan maksudnya. Nah, mengapa harus menyambut kerajaan Allah? Tadi sudah kita bicarakan juga, tapi saya ulang lagi untuk supaya kita semakin ingat. Kita harus menyambut kerajaan Allah karena barang siapa, di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Artinya tidak mentaati apa yang dikehendaki Tuhan. Kita tahu tidak mentaati kehendak Tuhan adalah dosa. Nah, Pak Pendeta, saya udah ngerti sekarang. Ada 3 hal yang Tuhan mau melalui nas kita yang dipusatkan di ayat mas kita ayat 15. Lalu jelasin dong Pak Pendeta, hubungannya apa antara si anak ini yang dipakai Tuhan Yesus sebagai ilustrasi? Kita sudah tahu nih barusan bahwa bukan itu fokus Tuhan Yesus sedang tidak ngomongin anak-anak. Tapi dia sedang mempergunakan anak-anak itu sebagai ilustrasi. Hubungannya gimana? Nah, untuk mengetahui hubungan sedalam-dalamnya adalah melalui Markus pasal yang ke-9. Ini satu pasal sebelumnya. Di mana tadi juga sudah disampaikan adalah pembicaraan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya juga yang melibatkan anak-anak kecil. Nah, saya akan bacakan, gak usah kita ke sana, tapi saya akan bacakan. Markus 9 ayat 37 firman Tuhan mengatakan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang mengutus aku itu adalah kita tahu Bapa di surga. Kita tahu pemilik kerajaan Allah itu. Perhatikan kata anak yang ada di dalam ayat 37 pasal 9. Itu adalah kata yang sama yang dipakai oleh Tuhan di Markus 10 ayat 15. Yaitu yang bahasa Yunaninya adalah paidion. Jadi paidion atau si anak yang ada di Markus 9 ayat 37 sama dengan paidion yang ada di Markus 10 ayat 15. Sekarang kita lihat nih, gampangnya Markus 9 ayat 37 ini Tuhan Yesus sedang bicara apa sih? Tuhan Yesus katakan, kamu, kita semua harus menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku. Kamu, jadi ia di sini adalah kamu. Karena dia sedang berbicara dengan murid-muridnya. Ia yang menyambut aku. Jadi seperti dia bicara ke kita semua. Dan barang siapa menyambut aku, sebetulnya bukan aku, bukan Yesus yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku, Bapa di surga. Nah, ini dibicarakan rame ini di sekolah teologi kalau bicara mengenai ini. Tapi saya akan sampaikan intinya aja ke kita semua. Intinya adalah begini.
Menyambut seorang anak di ayat 37 ini disamakan oleh Tuhan Yesus seperti menyambut dia. Jadi menyambut seorang anak, Tuhan Yesus menyamakannya dengan seperti menyambut Tuhan Yesus. Bukan hanya itu, lebih jauh Tuhan katakan menyambut seorang anak bukan hanya seperti kamu sedang menyambut aku, tapi seperti kamu menyambut Bapakku di surga. Itulah ayat 37. Mengetahui hal ini, menyambut seorang anak artinya adalah menyambut dia, yaitu Tuhan Yesus, dan juga dia yang adalah Bapa di surga. Mari kita kembali ke Markus 10 ayat 15. Dikatakan di situ adalah barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, maka dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saya gabungkan dengan ayat yang tadi barusan kita baca di ayat 37. Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti Yesus menyambut kerajaan Allah. Tuhan Yesus yang bicarain. Jadi pada saat Tuhan Yesus berbicara mengenai seorang anak kecil, sebetulnya dia sedang berbicara mengenai dirinya sendiri. Dia bukan mau kita fokus ke anak kecil itu, bukan. Dia maunya kita semua berfokus pada Yesus. Ayat 37 menjelaskan ayat yang ke-15. Fokusnya adalah Yesus. Jadi sebelum masuk ke dalam kerajaan surga, maka kita harus menyambut si pemilik kerajaan surga seperti Tuhan Yesus berinteraksi dengan Bapaknya. Itu yang dia maksud. Bukan kita terus pelajarin ini anak-anak ini harus digimanakan ya. Kita harus betul-betul membuat anak-anak ini special di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan bergereja kita dia special. Yang special bukan anak-anak ini. Yang special adalah Yesus. Yang special adalah Tuhan kita. Tidak satu pun di dunia ini di mata Tuhan special kecuali Tuhan. Tidak juga anak-anak ini, amin. Itu harus kita tangkap betul-betul. Nah, kita udah tahu nih Tuhan maksudnya apa. Dia membawa kita untuk membaca ayat 15, di situ ada anak-anak kecil itu, untuk supaya kita semua perhatiannya masuk ke Yesus. Seperti yang dibilang di Markus 9 ayat 37. Kan jelas kan? Sekarang kita udah tahu nih, bukan anak-anak kecil yang dituju oleh Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Yang dia tuju adalah dirinya sendiri. Yesuslah yang dia tuju. Pak Pendeta, sekarang saya ngerti. Pada saat dia berbicara mengenai anak kecil itu sebetulnya firman ini sedang berbicara mengenai Kristus. Sedang berbicara mengenai si sang penebus kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang adalah satu-satunya yang harus dituhankan, yang harus disembah, yang harus dimuliakan. Tidak ada lain lagi. Terus apa dong yang saya pelajari nih Pak Pendeta? Kenapa dia ngomong anak-anak? Nah, kita sekarang perhatikan, kita kembali lagi ke nas tadi. Di ayat 13, saya akan baca lagi ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Itu ayat 13. Banyak penafsiran mengenai kata orang ini. Ada yang bilang orang ini mungkin kenalan si anak kecil itu. Ada yang bilang orang ini mungkin orang tua dari si anak kecil itu. Ada yang bilang orang ini mungkin di dalam tanda kutip guru sekolah minggu dari si anak kecil itu. Ada yang bilang orang ini di dalam tanda kutip pemimpin care group. Yang penting di sini poinnya adalah anak kecil itu tidak akan datang dengan kemauannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri kepada Tuhan. Dia ada orang yang membawa. Anak kecil ini bergantung pada si orang yang ada di ayat 13. Kelihatan kan? Jadi kualitas pertama yang sedang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kamu, kepada kita semua, anak-anaknya adalah saya pakai anak kecil ini sebagai ilustrasi untuk menunjukkan kepada kamu bahwa si anak kecil ini tidak punya kemampuan apapun yang ada di dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu seperti datang kepada Tuhan Yesus. Masuk ke ayat 37 pasal 9 artinya adalah bahwa yang mana si
Yesus Kristus yang sebetulnya dituju oleh anak ini tidak punya kemampuan apapun kecuali dia bergantung sepenuhnya kepada Bapa di surga. Ayat 13 mau menunjukkan hal itu, bahwa Yesus bergantung sepenuhnya kepada Bapa di surga. Dia pakai contoh si anak ini yang dibawa oleh orang tadi di dalam tanda kutip, yang tidak mampu untuk datang ke Yesus atau kemanapun tanpa orang itu membawa dia. Artinya si anak-anak ini bergantung sepenuhnya kepada si orang itu, seperti Yesus bergantung sepenuhnya kepada Bapa di surga. Yang benar, Pak Pendeta. Masa Yesus bergantung penuh kepada Bapa di surga? Bukan saya ngomong seperti itu. Saya akan kutip firman Tuhan yang mana Yesus sendiri yang mengatakan ini di Yohanes 5 ayat 19. Saya akan bacakan. Katanya, kata Yesus, aku berkata kepadamu, dia berkata kepada murid-muridnya, artinya kepada kita semua pada hari ini. Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Dia mengakui melalui firman Tuhan ini, anak yang dimaksud di sini adalah Yesus. Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Anak kita tahu Yesus di Yohanes 5 ayat 19. Bapa adalah Tuhan Allah Bapa di surga. Yesus barusan mengatakan melalui firman Tuhan ini, dia kagak bisa apa-apa kecuali Bapanya memerintahkan dia untuk melakukan hal tertentu. Kecuali Bapanya mengerjakan dahulu, kemudian dia ikutin. Itu karakter pertama dari anak yang dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai ilustrasi untuk kita pelajari. Tapi bukan berfokus ke anak, berfokuslah pada Yesus. Yesus bergantung sepenuhnya pada Allah Bapa di surga. Kedua, kita mau melihat dari ayat 16 untuk yang kedua. Kedua ini saya akan bacakan. Lalu ia, ini Tuhan Yesus, memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ia memberkati si anak-anak kecil itu. Kita bayangkan, anak-anak datang, dibawa oleh orang di dalam tanda kutip tadi. Si orang ini bisa orang tuanya sendiri, atau mungkin orang yang punya pengaruh di dalam kehidupan si anak-anak ini. Tadi kita sudah mengerti, Tuhan Yesus sudah menggambarkan bahwa itu menunjukkan bahwa aku, Tuhan Yesus, bergantung sepenuhnya kepada Bapanya di surga. Ayat 19 Yohanes 5 tadi. Yang kedua kita lihat nih, anak-anak ya datang berkumpul. Kita kebetulan guru sekolah minggunya nih, ada di depan mereka nih. Terus kalau kita lihat ayat 16 dibilang si guru sekolah minggu, saya kasih ilustrasi guru sekolah minggu ya, tapi di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia membuka tangan, Tuhan Yesus membuka tangan, anak-anak itu datang, terus dipeluk anak-anak itu. Seorang anak datang kepada seseorang. Ini di dalam hal ini memang Tuhan Yesus, tapi orang itu bisa guru sekolah minggu, bisa orang dewasa yang mungkin dikenal atau tidak dikenal oleh anak itu. Dia membuka tangan, anak-anak itu datang. Artinya apa? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Dia percaya sama orang itu. Bahwa kalau si orang yang membuka tangan tadi, dia datang, orang itu akan memeluk dengan perasaan kasih sayang. Bukan malah jongkrokin, tahu jongkrokin enggak? Didorong anak itu. Jadi dibuka gini ya. Anak-anak itu datang, terus yang buka tangan tadi, terus anaknya datang, didorong. Anak-anak itu percaya bahwa si orang yang membuka tangan tadi pada saat si anak ini datang, dia gak akan mendorong dia. Gak akan didorong atau dibanting ke kiri, dibanting ke kanan. Dia percayanya akan dipeluk dengan kasih sayang. Percaya seperti anak-anak ini pada saat ada orang yang membuka tangan, yang dalam hal ini adalah Yesus. Kedua, di dalam ayat yang sama 16, Tuhan Yesus terus meletakkan tangannya di kepalanya. Bukan di situ dikatakan meletakkan tangannya atas mereka. Bisa di kepalanya, bisa di atas begini. Tapi meletakkan tangannya. Yang dengan kata lain Tuhan Yesus memberkati. Yang kita tahu di ayat 16 juga ia memberkati si anak-anak ini dengan meletakkan tangannya sedemikian rupa tadi. Kita anak-anak nih. Sudah datang nih ke orang yang mungkin kita kenal, mungkin tidak. Anak-anak ini kenal Tuhan Yesus enggak di ayat 16? Kagak kenal.
Tapi dia tetap aja datang di peluk Tuhan Yesus, dia datang. Kenapa? Dia percaya anak-anak itu. Dia percaya pada orang itu akan memeluk dia. Bukan mendorong ke kiri atau ke kanan. Bukan menjaili, bukan segala macam. Tapi akan memeluk dengan kasih sayang si anak-anak itu percaya. Kedua, pada saat diberkati ya Tuhan memberkati dengan tangannya. Si anak-anak itu diberkati bukannya dia lari ke kiri, lari ke kanan, lompat-lompat segala macam. Bukan. Tapi dia menyerahkan dirinya untuk diberkati. Diberkati oleh di ayat 16 ini, si ia itu adalah Tuhan. Di ayat 16 ditunjukkan dua hal yang Tuhan mau kita menangkap dari ilustrasi tentang anak itu. Pertama adalah percaya sepenuhnya. Kedua adalah menyerahkan diri. Itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Yang Tuhan kita sedang tunjukkan kepada kita pada hari ini melalui nas kita. Kita sudah belajar tadi, yang pertama adalah bergantung sepenuhnya. Sebagaimana Yesus bergantung kepada Bapa di surga. Kedua, percaya dengan segenap hati. Masih di ayat 16, ketiga, berserah diri sepenuhnya kepada Ia. Yang di dalam konteks kita adalah Yesus. Yang mana Tuhan Yesus sedang menunjukkan ke kita, begitulah aku kepada Bapakku di surga. Yohanes 5 masih di pasal yang sama. Ayat 30 saya akan bacakan. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara ini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ayat 30 ini penafsirannya adalah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana Yesus percaya sepenuhnya kepada Bapanya di surga. Bahwa Bapanya akan menuntun dia. Di dalam dia menghakimi secara adil, Bapanya menuntun dan dia percaya. Yesus percaya. Dua, Yesus berserah diri kepada kehendak Bapanya di surga. Yohanes 5 ayat 30 diilustrasikan oleh Yesus melalui nas kita di Markus 13 sampai 16. Jadi jelas bahwa Tuhan sedang mengajak kita untuk berfokus kepada Yesus. Supaya kita bisa memenuhi kehendak Tuhan tadi yang disampaikan di ayat 15. Saya katakan di sini sebagaimana Alkitab tunjukkan, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau dia tidak percaya sepenuhnya pada Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau dia tidak percaya sepenuhnya dan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Satu lagi, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau yang bersangkutan tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang sedang Tuhan katakan kepada kita semua. Melalui nas ini dia pakai anak-anak kecil itu sebagai ilustrasi. Dengan itu saya sampaikan, mari kita tutup apa yang sudah dengan jelas Tuhan katakan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki saya dan kita semua masuk ke dalam kerajaannya, kerajaan Allah. Masuk ke surga nanti untuk hidup yang kekal. Amin. Amin. Itu yang Tuhan mau. Pertanyaannya, sudahkah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Itu yang Tuhan mau, bukan? Itu yang dia tunjukkan melalui si anak kecil yang bergantung sepenuhnya kepada orang yang membawa, yang mengilustrasikan Yesus bergantung sepenuhnya kepada Bapa di surga, yang artinya kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus.
Mari kita pikirkan itu. Sudahkah kita bergantung sepenuhnya di dalam kehidupan kita kepada Tuhan? Bagaimana di dalam kita mencari nafkah setiap hari, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus? Bagaimana suatu ketika pada saat pandemi datang, kita diberhentikan dari tempat kita bekerja. Diberhentikan dari tempat kita bekerja, Bapak Ibu Saudara-saudari. Siapa kita bergantung? Pada saat kita diberhentikan dari tempat kita bekerja. Pada saat kita mengalami anak-anak kita di rumah kita berontak dari kita. Memulai jalan hidupnya berdasarkan apa yang mereka pikir baik untuk mereka. Banyak sekali yang bisa menyebabkan itu. Termasuk pergaulan bebas, termasuk pemakaian obat-obat yang tidak seharusnya dipakai. Kita sebagai orang tua bergantung kepada siapa di dalam kita membawa anak-anak kita itu kembali ke jalan yang kita imani adalah jalan benar. Yaitu sebagaimana disampaikan oleh Alkitab. Kalau kita pribadi sedang mengalami masalah di tempat pekerjaan kita, sehingga nama kita dijelek-jelekan di situ. Orang mulai ngomongin yang enggak-enggak kepada kita, padahal kita tidak melakukan hal yang jelek kepada siapapun. Hanya ada salah sangka, hanya ada misunderstanding, kesalah pengertian. Kepada siapa kita bergantung untuk supaya nama baik kita dikembalikan. Pada siapa? Itu loh Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang dibicarakan oleh nas ini kepada kita semua. Kalau kita bergantung kepada yang lainnya daripada Tuhan, kerajaan Allah bukan di situ tempat orang-orang yang tidak bergantung pada Tuhan. Saya ulangi. Orang-orang yang tidak bergantung sepenuhnya pada Tuhan, mereka mengharap mereka akan memperoleh kerajaan Allah. Baca lagi firman Tuhan. Saya perkuat lagi dengan karakteristik yang kedua yang Tuhan bilang. Orang-orang yang tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mengharapkan dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Alkitab mengatakan tidak mungkin. Kagak mungkin. Dan yang terakhir, karakteristik anak-anak yang dipakai Tuhan itu sebagai ilustrasi. Orang-orang yang tidak berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mengharapkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka sedang mimpi. Karena firman Tuhan katakan, percaya sepenuhnya, berserah diri sepenuhnya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana aku ilustrasikan dengan anak-anak kecil itu, yang adalah tentang aku dengan Bapakku. Maka kerajaan surga, kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kamu. Amin. Jadi nanti kita pulang ke rumah, ada altar keluarga. Nanti kita masuk ke care group, ada pertemuan care group. Pertama yang harus kita diskusikan, harus kita pikirkan bersama dengan anak-anak kita. Dengan istri kita, dengan teman kita di care group. Nah, atau sayang kalau ini istri. Atau teman-teman di care group. Apa ya pergumulan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Sehingga kita berada di dalam suatu krisis. Krisis yang bisa membuat rumah tangga kita berantakan. Krisis yang bisa membuat hubungan saya dengan istri saya berantakan. Krisis. Apa itu? Kita bicarakanlah satu sama lain. Dan tentunya gereja mendoakan kan supaya pada saat hal ini terjadi di rumah tangga kita melalui altar keluarga. Terjadi di care group kita melalui pertemuan care group. Kita doakan supaya Roh Kudus bekerja. Sehingga kejujuran terjadi. Krisis-krisis itu keluar semua. Di-sharingkan di dalam keluarga, di dalam care group.
Ingat firman Tuhan kali ini. Pada saat itu di-sharingkan, tentunya kita akan mendoakan, bukan akan terjadi penyelesaian yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang sedang mengalami krisis ini. Tuhan akan memberikan penyelesaiannya. Dan kalau penyelesaian itu yang datang kepada si orang-orang yang sedang mengalami krisis ini dan didoakan, isinya adalah saya harus lebih memperkuat lagi diri saya. Di dalam saya mencari nafkah untuk keluarga saya. Saya harus membuat istri saya lebih disiplin lagi. Supaya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak saya sukai. Kalau saya harus begini, istri saya harus begini, anak saya harus di sini. Bukan itu yang dibilang Tuhan. Yang Tuhan bilang adalah 3 hal tadi. Percaya sepenuhnya, berserah diri sepenuhnya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Saya akan menutup dengan ilustrasi. Sangat dekat dengan saya karena ini terjadi pada keluarga saya. Ibu mertua saya yang sangat saya cintai karena beliau mencintai kami, mencintai saya, mencintai putra-putri beliau. Belum lama ini Tuhan mengizinkan untuk mengalami stroke. Kita tahu stroke itu seperti apa. Terutama untuk seseorang yang berumur di atas 80 tahun. Berat itu. Bahkan untuk kembali memperoleh, ini saya baru ngomongin kembali memperoleh semangat. Saya belum ngomongin kembali fungsi badannya bisa kembali, belum. Kembali untuk memperoleh semangatnya yang dulunya beliau miliki, itu adalah pergumulan. Didoakan, semua anak-anak, menantu, cucu menantu, semua datang mendoakan. Semua datang memberi dorongan semangat. Intinya adalah itu adalah suatu pergumulan. Saya merasakan itu secara langsung. Saya adalah menantu beliau. Bayangin apa yang terjadi pada anak-anak beliau. Salah satunya adalah istri saya. Saya bersyukur karena istri saya sangat dekat dengan si anak kecil ini. Karakteristiknya sangat dekat dengan si anak kecil ini. Yang mana kita barusan tahu tadi. Kita barusan berbicara mengenai anak kecil ini. Kita sedang mengacu pada Tuhan. 3 karakter tadi, dia sangat dekat ke situ. Jadi pada saat mamanya tercinta bergumul seperti itu, dia tidak datang ke mamanya dan katakan, "Mama harus kuat. Harus ini, harus itu, harus ini." Bukan itu yang dia katakan. Dia juga bukan mengatakan kepada dirinya, ini pasti ada sesuatu yang salah di diri saya. Seperti itu. Sehingga terjadi semacam itu. Bukan itu yang dia lakukan. Yang dia lakukan adalah dia tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus percaya kepada Bapaknya. Dia tetap menyerahkan seluruhnya. Baik yang terjadi pada dirinya maupun maminya itu kepada Tuhan. Dan dia bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Akan apa yang Tuhan lakukan terhadap maminya. Itulah sebabnya hari ini dia ada di sini bersama saya. Itulah sebabnya dia terus melayani bersama saya. Itulah sebabnya hidupnya tidak terpaku di ruangan di mana mami tercintanya sedang bergumul dengan apa yang dia alami. Itu loh Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Nas yang kita pelajarin hari ini dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yaitu Tuhanlah yang jadi perhatian kita. Tuhanlah fokus kita. Bukan apapun yang terjadi di dunia, tapi Tuhan. Dan kita tahu semua bukan? Kalau perhatian kita pada Tuhan, berdoa kita pada Tuhan, percaya kita pada Tuhan, berserah diri kita pada Tuhan, kebergantungan kita hanya pada Tuhan. Tuhan pasti, saya ulangi lagi, pasti bukan hanya keluar dari mulut saya, tapi dari firman Tuhan dan kita membaca berkali-kali. Bekerja di dalam kehidupan orang-orangnya. Anak-anaknya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan merenungkan apa yang Tuhan barusan sampaikan melalui firman-Nya. Mari kita pikirkan di dalam kehidupan kita.
Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi di dalam kehidupan kita itu bukan suatu rahasia. Dan bukan hal yang tabu, bukan. Tuhan mengizinkan itu untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Sakit, kehilangan pekerjaan, usaha rugi. Itu pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Mari kita pikirkan itu, pergumulan-pergumulan itu. Apa yang hari ini juga sedang kita gumuli. Yang Tuhan izinkan untuk kita gumuli. Ada yang ringan, mungkin ada yang sangat berat. Mari kita ambil waktu sejenak untuk memikirkan itu.